Hai, ketemu saya lagi Jen dalam my channel Jen Artitaria. Kali ini saya akan membagikan materi wawasan ilmu farmasi tentang farmasi rumah sakit. Tapi sebelum kita mulai, tolong like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Pengertian rumah sakit dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, perawat jalan, dan gawat darurat. Ada dua macam jenis rumah sakit. Pertama dari jenis pelayanannya, yaitu rumah sakit terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Sedangkan dalam pengelolaan, rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Klasifikasinya, rumah sakit umum terdiri dari 4 golongan. Golongan A terdiri dari 4 SP dasar, 5 SP penunjang medik, 12 SP lain, dan 13 sub SP. Sedangkan golongan B terdiri dari 4 SP dasar, 4 SP penunjang medik, 8 SP lain, dan 2 sub SP dasar. Golongan C terdiri dari 4 SP dasar, 4 SP penunjang medik, dan golongan D terdiri dari 2 SP dasar. Sedangkan khusus untuk rumah sakit khusus tergolong di atas 3 golongan. Pertama, golongan A terdiri dari pelayanan medik dan medik subspesialis yang lengkap. Kedua, yaitu yang B, golongan B terdiri dari terbatas. Golongan C minimal. Untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dilakukan secara berkala setiap minimal 3 tahun sekali. Dilakukan oleh KARS atau Komite Akreditasi Rumah Sakit. Sistem rujukannya, penyelenggara kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan. Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban merujuk pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan rumah sakit. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 44 Tahun 2009, pengertian instalasi farmasi adalah pengelola alkes, sediaan farmasi, dan BMHP harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu. Instalasi farmasi rumah sakit adalah bagian dari rumah sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di rumah sakit. Sistem satu pintu adalah rumah sakit hanya memiliki satu kebijakan kefarmasian, termasuk pembuatan formularium, penggandaan, dan pendistribusian alkes, sediaan farmasi, dan BMHP yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 dapat dilihat dari standar Yanfar. Standar Yanfar memiliki arti tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Menurut Yanfar, pengertiannya adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tujuan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Dari pelayanan farmasi rumah sakit dalam pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP
terdiri dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Pelayanan farmasi rumah sakit menurut pelayanan farmasi klinik terdiri dari pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visit, pemantauan terapi obat atau PTO, monitoring efek samping obat atau MESO, evaluasi penggunaan obat atau EPO, dispensing sediaan steril, pemantauan kadar obat dalam darah, sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Berdasarkan pemilihan, kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan berdasarkan pertama, flomarium dan standar pengobatan atau pedoman, diagnosa dan terapi. Kedua, standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan. Ketiga, pola penyakit. Keempat, efektivitas dan keamanan. Kelima, pengobatan berbasis bukti. Keenam, mutu. Ketujuh, harga. Dan kedelapan, ketersediaan di pasaran. Berdasarkan flomarium rumah sakit, daftar obat yang disepakati staf medis disusun oleh komite atau tim farmasi dan terapi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Kriterianya, pertama, mengutamakan obat generik. Kedua, memiliki rasio benefit risk yang menguntungkan penderita. Yang ketiga, mutu terjamin. Keempat, praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan. Kelima, praktis dalam penggunaan dan penyerahan. Keenam, menguntungkan dalam hal kepatuhan. Ketujuh, memiliki rasio manfaat biaya yang tinggi. Kedelapan, obat lain yang terbukti efektif secara ilmiah dan aman. Berdasarkan perencanaan, kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhnya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Tujuannya adalah untuk menghindari kekosongan obat dan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodenya terdiri dari konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode. Berdasarkan pengadaan, kegiatan yang dimasukkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Caranya, pembelian, produksi, dan sumbangan atau hibah. Penerimaan, kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifik jumlah, mutu, waktu penyerahan, harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Penyimpanan, menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Syaratnya, stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, ventilasi, dan penggolongan obat sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Metode penyimpanan itu terdiri dari berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan obat, dan jenis-jenisnya disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip freeze expire freeze out atau FIFO dan freeze in freeze out atau FIFO. Obat lasar tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Berdasarkan Haig-Heller, obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan atau kesalahan serius.
Dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROT. Yang pertama, obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip. Nama obat rupa dan ucapannya mirip atau norm. Atau look alike, sound like atau lasa. Yang kedua, elektrolit konsentrat tinggi, misalnya kalium klorida 2 garing mililiter, atau yang lebih pekat kalium fosfat natrium klorida lebih pekat dari 0,9% dan magnesium sulfat 50% atau lebih pekat. Yang ketiga, obat sistostatika. Lihat daftar-daftar contoh-contoh obat-obat inhaler yang telah saya pajang di PPT saya. Berdasarkan LASA dapat kita lihat dari norum atau nama obat rupa mirip. Contohnya seperti dopamin dan dobutamin dan prednison dan metilprednisolon seperti yang ada di PPT saya. Pendistribusian suatu rangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Distribusinya lengkap di ruangan. Poin pertama tuh untuk persediaan di ruang rawat disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Kedua, disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat ditentukan. Yang ketiga tuh harus menyediakan informasi, peringatan, dan kemungkinan interaksi obat pada setiap jenis obat yang disediakan di floor stock. Berdasarkan resep perorangan. Yang pertama tuh berdasarkan resep perorangan atau pasien rawat jalan, rawat inap melalui instalasi farmasi. Unit dos berdasarkan resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda untuk penggunaan satu kali dosis kepada pasien, atau sistem unit dosis ini digunakan untuk pasien rawat inap. Berdasarkan pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan dilakukan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan dengan bahan medis habis pakai. Seperti produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah expired atau kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atau dicabut izin edar. Contoh ini pernah kita dapat pada ranitidin injeksi. Penarikan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh Balai POM dan berdasarkan inisiatif sukarela atau pemilik izin edar. Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Tujuannya tuh untuk penggunaan obat sesuai dengan flomarium rumah sakit, penggunaan obat sesuai dengan diagnosa dan terapi, dan memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan, kekurangan atau kekosongan, kerusakan kadaluarsa dan kehilangan, serta pengembalian pesanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Caranya itu pertama, melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan atau slow moving. Yang kedua itu melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut atau dead stock. Yang ketiga, melakukan stock opnam. Administrasi, pertama, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan pelaporan ini misalnya seperti pencatatan pemakaian psikotropik narkotika, kemudian pencatatan penggunaan dan permintaan obat malaria kepada gudang farmasi provinsi. Yang kedua, administrasi keuangan. Yang ketiga, pencatatan administrasi penghapusan. Pelayanan farmasi klinik di rumah sakit dan pelayanan resep. Pertama,
menganalisa adanya masalah terkait obat. Bila ditemukan masalah terkait obat, harus dikonsultasikan kepada dokter yang menulis resep. Yang pertama tuh persyaratan administrasi. Harus dilihat ada nama, umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, kemudian nama, nomor izin, dan paraf dokter pada resep ya. Kemudian tanggal resep dan asal resep. Berdasarkan persyaratan farmaseutik, bisa kita lihat dari nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan obat. Kedua, dosis dan jumlah. Ketiga, aturan dan cara penggunaan. Dan keempat, stabilitas. Berdasarkan persyaratan klinis, kita bisa lihat pertama, ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat. Kedua, duplikasi pengobatan. Ketiga, alergi dan ROTD. Di PPT yang saya bagikan ini kita bisa lihat pengkajian dan pelayanan resep. Dari pertama penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan berdasarkan resep, dicek lagi ulang atau pemeriksaan, dan setelah itu melakukan penyerahan dan PO untuk